Halo, selamat sore teman-teman. Jadi maaf kita ngaret 6 menit karena nungguin yang pada belum masuk ya, biar bisa mulai bareng gitu maksudnya. Sebelumnya mungkin saya mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa dulu buat teman-teman yang menjalankan ya buat besok. Karena berubah kan harusnya hari ini jadi besok. Ya nggak apa-apa, besok berarti hari pertama di tanggal 3 semoga lancar sampai 30 hari ke depan. Ya, semoga gangguannya diminimalisir ya, gangguan-gangguan aus kayak apa kayak gitu kan. Jadi biar bisa puasanya penuh, biar sehat juga semua-muanya. Oke, jadi kita hari ini bertepatan kan harusnya tadi saya udah mikir nih, oh kayak tanggal 2 April ada seminar pas kan, wah mantep nih kayaknya kalau misalkan kita bahas sesuatu yang mungkin teman-teman pastinya sering alami pada saat lagi berpuasa ya. Jadi kita hari ini mau bahas tentang mungkin lebih ke arah gastritis atau dispepsia bahasa ilmiahnya. Apa itu? Jadi kita hari ini juga sudah mendatangkan seorang dokter yang pasti teman-teman udah kenal juga sebelumnya, udah tahu juga kan. Jadi hari ini kita mau bahas tentang gangguan lebih ke arah pencernaan sih. Maksudnya kan kalau dispepsia dan gastritis itu pencernaan. Jadi kita mau bahas tentang pencernaan hari ini di bulan puasa ini. Jadi ini sudah hadir juga, udah ada Dokter Buana. Nah, ini dia. Halo, selamat sore dok. Sore. Sore. Uh, Kalau tadi kan saya udah jelasin dok, maksudnya kita mau bahas tentang pencernaan. Mungkin kalau dari Dokter Buana, sebelumnya mungkin perkenalan diri dulu dok, boleh singkat. Terus mungkin Ya, bahasa apanya ya dok ya? Lebih ke arah bahasa awamnya mungkin ya. Apa sih itu gastritis, dispepsia, dan lain-lain. ya. Makasih Pak Angga, Bapak Ibu. Ya, salam kenal. Saya Dokter Gede Ngurah Buana, ya, apa nama panjangnya, tapi biasa dipanggil Dokter Buana. Eh, apa namanya? Saya dari Bali, ya. Oke, untuk materi pada sore hari ini, memang kita lebih pada menekankan ke salah satu masalah yang sering ditemukan pada eh, orang-orang yang menjalani puasa ya. Jadi bukan hanya puasa dalam dalam apa namanya musim Ramadan ini, tetapi barangkali sudah menjadi satu kebiasaan ya bagi masyarakat yang memiliki keinginan untuk menjalankan puasa ya, baik itu puasa dalam beberapa jam ataukah dalam 1 hari, 2 hari seperti itu. Ya. Nah, yang sering mereka sering mereka tidak ketahui bahwa ada masalah yang bisa ditimbulkan bila mana kita tidak mengelola puasa tersebut dengan baik gitu. Nah, ini yang coba kita sampaikan kepada Bapak Ibu, ya, bukan hanya yang nantinya hadir dalam Juin ini, tetapi bisa disampaikan ke ke keluarga, ke teman, kerabat dan sebagainya ya. Nanti kita sharing. Itu barangkali Pak Angga. Oke. Jadi teman-teman, kita juga hari ini mau bahasnya berarti kita kan mau bahas penyakit, tapi teman-teman tenang aja karena hari ini juga selain kita bahas tentang gangguan, mungkin gangguan pencernaan ini, kita juga nanti pasti akan ada sedikit pembahasan tentang produk ya. Jadi kita akan Ya. bahas juga mungkin nanti dari Suba atau Utsu juga. Karena ini sebenarnya lebih ke arah pendalaman produk acara ini. Ini saya mungkin intermezzo dikit buat teman-teman yang biasanya mungkin di hari Rabu atau bahkan di hari Senin kadang-kadang ada yang nanya kayak, Pak, saya kalau misalkan sakit mah boleh nggak sih konsumsi berapa banyak ya, atau ini pertanyaannya itu disimpan sebenarnya untuk hari ini, harusnya jadi hari ini ditanyanya, jadi akan dijawab juga karena hari ini kita udah ada
ahli kesehatan yang bawain acara hari ini juga. Jadi pastinya juga jawabannya bukan jawaban kaleng-kaleng ya, karena udah langsung dokter yang jawab gitu, udah pasti aman sih harusnya. Gitu Ya. teman-teman, dan mungkin sedikit info juga untuk nanti kan kita ada presentasi Utsukushi Gold yang di tanggal 13 April sudah sold out tiketnya. Jadi buat teman-teman mungkin yang belum daftar, mohon maaf banget karena udah sold out. Kita cuma buka slot 350 kalau nggak salah. Jadi bisa nanti kayak dilewat dari by Zoom atau by YouTube, nanti saya usahain biar bisa tetap tayang. Jadi teman-teman biar bisa tetap nonton launching produk paling baru dari AFC. Oke, gitu aja dok. Mungkin kalau mau mulai silakan dok. Ya. Baik, terima kasih Pak Angga. Selamat sore Bapak Ibu. Kita mulai acara seminar medis pada sore hari ini. Kita bahas tentang waspadai penyakit pencernaan ya. Dalam hal ini kita akan berbicara tentang lambung ya. Oke, saya izin share screen. Ya, kita berbicara masalah lambung, salah satu organ yang kita miliki yang barangkali sangat sering ya, sangat sering bagi Bapak Ibu mengalami masalah-masalah pencernaan ini, terutama di lambung ya. Kadang di pagi hari kita sudah merasakan nyeri, mual, muntah kadang begitu ya, ataukah di siang hari atau di malam hari juga. Jadi tidak mengenal waktu kadang gangguan di lambung ini. Beberapa gejala-gejala yang sering dikeluhkan utamanya adalah nyeri ya. Nyeri baik itu nyeri yang demikian hebatnya sampai kadang pasien tersebut ataukah orang tersebut mengalami pingsan ya, tidak sadarkan diri. Itu beberapa kali pernah terjadi seperti itu. Atau ada orang-orang yang hanya mengalami nyerinya tidak dirasakan ya, tidak dirasakan terlalu berat, tetapi ada gejala lain yang menyertai dari gangguan lambung ini, misalnya nyeri kepala. Malah di kepala yang sering dikeluhkan ataukah berobat di dokter mengeluhkan ada nyeri kepala, keringat dingin begitu, tangan gemetar, lemes dan sebagainya. Tapi setelah dicari-cari ternyata sumber masalahnya adalah di lambung. Nah, ini hal-hal yang mungkin buat Bapak Ibu seringkali itu diabaikan, terutama adalah bagaimana cara melakukan terapinya kalau terjadi gangguan yang seperti ini. Nah, kalau kita tidak mengenal secara lebih jauh dulu bagaimana organ lambung itu, kita mungkin akan membayang-bayangkan saja karena memang posisi lambung itu kan ada di dalam perut kita itu, ya. Atau barangkali Bapak Ibu sudah pernah membaca, mendengar bagaimana sih susunan dari lambung kita itu, ya. Nah, kalau kita perhatikan lambung ini kayak kurvatura itu, ya. Jadi melengkung ke kiri gitu ya. Melengkung ke kiri. Memang ini salah satu organ yang bagian dari saluran pencernaan yang memang berfungsinya adalah untuk menghancurkan makanan. Makanya di sini adalah otot-ototnya tuh sangat tebal ya, ditambah lagi ada rugai-rugai seperti ini. Jadi ini hanya untuk menghancurkan gitu. Jadi makanan yang keras pun itu bisa hancur. Jadi susunan otot pun itu lumayan tebal ya, lumayan tebal. Nah, di sini nanti ada beberapa organ-organ yang memang berfungsi nanti secara mekanik itu adalah untuk menghancurkan, tapi secara fungsi juga itu adalah mencegah pengaliran asam lambung terutama nanti ke arah esofagus ya, ke arah esofagus ke sini. Nah, ini nanti lanjutan dari lambung ini kan ke usus halus terutama adalah ke duodenum. Nah, sebelum di dalam duodenum itu ada namanya pylorus ya, ada sphincter pylori namanya nanti di sini ya. Nah, demikian pentingnya organ lambung ini kalau kita tidak pelihara dia dengan baik, maka fungsinya pun juga akan mengalami gangguan. Ya, salah satu karena dia adalah boleh dibilang organ pertama yang melakukan satu penghancuran makanan, dan pada akhirnya dari hancuran makanan tersebut mulai dia dipilah-pilah ataukah nutrisi makanannya mulai diabsorpsi dari organ usus yang lainnya. Gitu. Nah, bisa dibayangkan kalau misalnya fungsi ini tidak berjalan dengan baik, maka makanannya pun tidak akan dicerna dengan baik. Gitu, ya. Bayangkan kalau misalnya lambung ini mengalami nyeri yang luar biasa, tentu
orang tersebut pasti tidak akan melakukan berupaya untuk tidak mengkonsumsi makanannya ataukah menghentikan makanannya karena ingin merasakan nyeri yang luar biasa, ya. Ataukah nyeri-nyeri yang ringan-ringan seperti tadi yang saya sampaikan itu kadang itu tidak dirasakan, ya. Tapi gejala-gejala yang menyertai dari nyeri lambung itulah yang mengakibatkan juga orang tersebut tidak mengkonsumsi makanan pun dengan baik gitu, ya. Nah, sekali lagi dengan demikian pentingnya juga organ lambung ini, kita juga harus memeliharanya dia dengan baik, bagaimana supaya fungsinya, ya, fungsi dari lambung tersebut berjalan dengan baik. Sekali lagi, organ ini harus kita pelihara dengan baik. Nah, seringkali kita mendengar ada istilah-istilah seperti ini ya, dispepsia itu ya, dispepsia. Memang ini adalah dispepsia itu sebenarnya merupakan suatu kumpulan gejala, Bapak Ibu, ya, bukan suatu diagnosa. Ya, suatu kumpulan gejala, utamanya adalah gejala nyeri, ya, yang kemudian rasa tidak enak di perut bagian atas yang menetap atau berulang, disertai dengan gejala-gejala rasa penuh saat makan, ya, jadi makan sedikit aja udah rasa penuh, gitu ya, cepat kenyang, disertai dengan rasa kembung, kemudian bersendawa, kemudian disertai dengan nafsu makan yang kurang, ada mual, ada muntah, dan lain sebagainya. Ya. Nah, gejala dispepsia ini yang sering kali dirasakan secara bersamaan begitu pada saat pasien itu mengeluhkan keluhannya itu ke seorang tenaga dokter. Ya. Sampai pernah saya sampaikan, saya pernah menemukan beberapa kali pasien ditemukan dengan tidak sadar begitu ya, tidak sadar ternyata setelah dibawa ke rumah sakit, diketahui bahwa yang bersangkutan memang sering mengalami masalah di lambung ini. Ya, jadi demikian hebatnya nyeri itu, ya, bisa mengakibatkan pasien itu jatuh ke dalam kondisi yang tidak sadar. Nah, sekali lagi dispepsia ini sangat sering dialami Bapak Ibu, ya, sering kali kita alami dan kita sering mengistilahkan dispepsia ini sebagai sakit mah itu, ya. Nah, apa yang menyebabkan terjadinya dispepsia? Nah, seperti tadi bahwa dispepsia ini adalah suatu sindrom, ya, suatu sindrom. Lebih banyak pada pengaruh dari gaya hidup kita, ya, dari misalnya pola makan yang kurang baik, ya. Jadi makan kita tidak teratur oleh karena kesibukan kita bekerja, kesibukan kita melakukan satu aktivitas sehingga lupa dengan jam makan, ya, lewat sekian jam. Kemudian makanan yang kita makan pun itu terkadang keseringannya adalah makanan-makanan yang banyak lemak, ya, banyak rasa pedas, ya, dan lain sebagainya. Kemudian kebiasaan kita yang sering adalah meminum minuman alkohol berkafein yang demikian banyak berulang kali, yang secara kontinu. Kemudian kebiasaan merokok. Samping itu juga berat badan yang berlebih karena suatu obesitas, ya. Ya, jadi sekali lagi lebih pada lifestyle kita, ya, kalau masalah dispepsia ini. Nah, makanan yang kita konsumsi atau minuman yang kita konsumsi itu memang mempunyai pengaruh ke dalam lambung karena disitulah tempat pertama kali makanan tersebut diolah, ya. Jadi ada waktu yang mereka ada waktu buat organ tersebut untuk melakukan pengolahan dari makanan yang kita konsumsi itu. Jadi mereka ada jeda di sana. Nah, akibatnya adalah ya kalau kekuatan dari makanan dan minuman itu terlalu kuat, ya, dan bisa mempengaruhi dari mukosa lambung itu, dan dalam satu sisi bahwa mukosa lambung mengalami kelemahan di situ, jadi daya tahannya berkurang, itulah mengakibatkan dia nanti ada mengarah-mengarah, apakah itu mengarah ke gastritis ataukah mengarah ke tukak peptik, jadi ada luka-luka di sana, ya. Nah, inilah yang kita harus perhatikan. Jadi kalau misalnya gaya hidup selama ini yang kita sekian tahun kita alami, kita jalani seperti ini, ayo kita mulai kurangi kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik ini, ya. Nah, selain gaya hidup, ya, tetap sindrom dispepsia ini juga disebabkan oleh suatu penyakit yang memang ada di sana, gitu, ya, yang memang ada di sana ataukah pada organ-organ yang berada di sekitar dari lambung itu, ya, terutama di perut bagian atas kita. Nah, contohnya adalah penyakit asam lambung yang kita sebut sebagai GERD, itu, ya,
esophageal reflux disease ya. Kemudian ada pankreas di bawah daripada lambung ya. Ada termasuk nanti penyakit-penyakit pankreatitis akut atau pankreatitis kronis juga menimbulkan satu gejala-gejala yang hampir sama dengan gejala di lambung ya. Kemudian ada gangguan di saluran empedu yang kita sebut sebagai kolestititis juga, itu di daerah di bawah dari hati. Kemudian gangguan lambung itu sendiri, misalnya ada radang lambung kita sebut sebagai gastritis ya, ataukah infeksi oleh karena bakteri pylori dan lain sebagainya ya. Kemudian ke arah yang lebih berat lagi yang kita sebut sebagai tukak lambung ataukah ke arah kanker lambung. Di samping itu Bapak Ibu, ya kebiasaan-kebiasaan kita ya, kebiasaan-kebiasaan kita adalah mengkonsumsi suatu obat ya, terutama dalam golongan NSAID ya, non steroid ya, seperti orang-orang yang sering rematik ya, sering nyeri-nyeri pada badan, pada pergelangan, pada persendian begitu ya, seringkali mengkonsumsi obat-obatan anti nyeri yang termasuk anti nyeri itu golongannya non steroid ya. Nah, ini yang dalam kondisi-kondisi tertentu dalam pemakaian yang lama itu juga akan menimbulkan suatu efek yang merugikan pada lambung. Demikian juga dengan obat-obat penghilang rasa sakit yang lain ya, golongan seperti aspirin, ibuprofen dan lain sebagainya, asam mefenamat juga seringkali menimbulkan gejala yang seperti itu. Nah, barangkali obat-obatan yang saya maksud yang saya sebutkan tadi adalah kebiasaan-kebiasaan yang Bapak Ibu sering konsumsi. Nah, ini hati-hati yang supaya tidak terjadi gejala-gejala dari dispepsia itu. Nah, bagaimana caranya mengobati dispepsia ya? Yang pertama seperti tadi yang memang kita harus mengembalikan dari pola hidup yang tidak sehat menjadi yang sehat. Ya, yang kita sebut sebagai pola hidup yang sehat itu adalah tadi mungkin makan makanan yang asin, yang berlemak, ya, yang pedas itu kita berupaya untuk kita kurangi ya. Kalau itu merupakan satu kebiasaan ya coba kita kurangi sedikit demi sedikit. Kemudian kualitas makan yang kita sebutkan tersebut adalah makannya tuh sedikit demi sedikit ya. Kemudian kunyah makanannya tuh secara perlahan ya. Kemudian sampai pada teksturnya itu memang benar-benar halus begitu supaya pada saat kita mengunyah di rongga mulut kita dengan menggunakan gigi, sehingga fungsi dari lambung dalam melakukan penghancuran itu juga pun menjadi lebih sedikit. Nah, sehingga kerja dari lambung pun akan lebih ringan begitu ya. Kemudian mengurangi kebiasaan-kebiasaan kita yang meminum minuman yang bersoda, ya kafein, kopi, teh yang berenergi, ini yang berlebih maksudnya ya, bukan mengatakan bahwa Bapak Ibu tidak boleh minum kopi, tidak boleh minum teh ataukah minuman-minuman berenergi, tetapi kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik itu, yang berlebih, yang terlalu sering, ya itu mungkin perlu kita kurangi ya. Nah, yang kita katakan memang seharusnya tidak kita konsumsi adalah alkohol dan rokok. Ini yang memang kita harapkan tidak kita lakukan ya. Nah, satu hal lagi yang sering menjadi satu masalah adalah masalah stres ya. Nah, ini yang hanya bisa mengobatinya adalah Bapak Ibu sendiri gitu ya. Sangat mudah memang kita mengatakan ayo kurangi stres, tetapi kalau sesaat kita yang menjalaninya itu memang tidak mudah ya mengurangi stres. Ya, sekali lagi stres itu sangat berhubungan sekali dengan produksi asam lambung karena akan memicu timbulnya gejala-gejala dispepsia. Ya, ini yang sering kali kadang kalau kita amati pasien-pasien yang datang dengan keluhan stres begitu pasti hubungannya pasti ke organ pencernaan, terutama adalah di lambung. Seringkali merasakan perih, ya, seringkali merasakan kembung yang tiada tahu penyebabnya apa, ya setelah dikorek-korek, setelah tanya ternyata memang ada masalah di psikis dari pasien itu sendiri. Ya, kemudian kebiasaan buruk lagi buat kita adalah seringkali kita makan sambil tiduran, ya. Nah, ataukah selesai makan kita langsung ke tempat tidur dan langsung tidur. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan yang seperti ini mungkin segera kita hindari ya. Oleh karena apa? Karena kalau kita langsung melakukan aktivitas tidur sehingga posisi dari
apa namanya, posisi dari perut kita ataukah lambung kita itu hampir sejajar dengan posisi dari dada kita. Nah, akibatnya kalau misalnya terjadi satu kelemahan di dalam sphincter nanti yang dari lambung ke esofagus itu bisa mengakibatkan nanti asam lambung bisa naik ke dada kita, akibatnya itu terasa perih dan sebagainya. Nah, itu makanya usahakan supaya makanan yang kita konsumsi ataukah kita pada saat kita makan minimal 1 jam sampai 1,5 jam itu bisa tercerna dan bisa langsung masuk ke usus halus kita. Jadi pada saat itulah maka kita baru beranjak untuk tidur. Nah, itu makanya kenapa disampaikan bahwa minimal makan sore ataukah makan malam itu lebih awal dilakukan, ya, lebih awal dilakukan supaya itu yang tadi dimaksudkan, ya, supaya makanan yang dicerna oleh lambung itu bisa lebih apa namanya, bisa lebih cepat untuk bisa ditransfer kembali ke usus halus ataukah pengosongan lambungnya itu biar optimal begitu, ya. Nah, ini sebagian dari cara kita untuk mengobati. Kemudian bisa kita obati dengan obat-obatan yang biasa diberikan oleh dokter kita, ya, misalnya golongan-golongan antasida, ya, banyak sekali obat-obatan antasida yang beredar di apotek-apotek. Kemudian obat-obatan golongan antagonis H2, ya. Nah, ini sebagai penghambat untuk pompa proton namanya, ya. Ini karena itu di tempat di lambung kita ada asam lambung, ya, ada histamin juga. Nah, jadi obat-obat antagonis H2 ini adalah untuk menekan pengeluaran dari asam lambung, ya. Nah, seringkali kita memang perhatikan bahwa pada saat kita menjalani puasa, terutama di malam hari, ya, karena kita tidak makan, karena kita tidur sekian jam, jadi aktivitas pengeluaran asam lambung itu memang kadang sangat tinggi, ya, pada pasien-pasien tertentu. Nah, ini pada kondisi tersebut pasien itu memang membutuhkan obat-obatan yang antagonis H2 itu. Kadang juga dibutuhkan obat-obatan prokinetik, ya, untuk meredakan gejala, dan ada pemberian obat antibiotika juga kalau terjadi satu gastritis, ya. Nah, salah satu penyebab dari gastritis adalah infeksi bakteri Helicobacter. Jadi beberapa kombinasi dari pemberian obat-obatan ini ditambah dengan tadi seperti yang tadi saya sampaikan, ya, menjalani pola hidup yang sehat, kemudian mengurangi stres, kemudian kebiasaan-kebiasaan berbaring setelah makan kita hindari. Saya kira dengan perpaduan yang seperti ini, sindrom dari dispepsia ini bisa kita kurangi. Oke, itu yang bisa kita bahas tentang dispepsia. Nah, sekarang kita bahas tentang gastritis, Bapak Ibu, ya. Gastritis kalau sudah ada tis begitu, ya, is gitu, itu menandakan suatu peradangan ataukah suatu infeksi, ya. Jadi gastritis adalah peradangan ataukah infeksi, ya, yang terjadi di lambung, terutama adalah lapisan lambung di bagian dalam itu, ya, dan tempat untuk melakukan penghancuran makanan, ya. Jadi gastritis itu adalah kondisi ketika lapisan lambung mengalami iritasi, ya, ataukah peradangan ataukah pengikisan ataukah suatu proses infeksi. Nah, pada lapisan lambung tersebut terdapat kelenjar yang fungsinya adalah menghasilkan asam lambung dan juga enzim-enzim pencernaan. Nah, lapisan lambung ini dilindungi oleh lendir yang tebal sehingga tidak terjadi iritasi pada lapisan tersebut, ya. Nah, saat lendir tersebut hilang, iritasi itu bisa terjadi pada lambung. Nah, jadi ceritanya kalau misalnya makanan yang kita konsumsi, ya, makanan yang kita konsumsi tersebut itu banyak sekali membuat proteksi dari lambung itu menjadi lemah, ya. Salah satu yang terjadi adalah lendir ataukah mukus istilahnya, ya, dalam bahasa kedokterannya, yang melapisi lapisan dari lambung tersebut itu bisa berkurang drastis. Nah, akibatnya apa? Makanan tersebut ataukah efek dari minuman yang kita konsumsi langsung bersentuhan dengan epitel-epitel di dalam lambung. Nah, kalau daya tahan dari mukosa lambung tersebut sangat rendah, itulah yang terjadi pengikisan, ya. Nah, pengikisan ini lambat laun itu menimbulkan satu luka-luka seperti kita alami, misalnya terjadi satu stomatitis ataukah ada sariawan-sariawan di dalam mulut kita. Jadi hampir sama seperti itu kondisinya. Nah,
Gastritis ini kita bisa bagi dua, ya, namanya akut dan kronis. Kalau akut itu memang kejadiannya langsung, ya. Jadi kita konsumsi makanan ataukah minuman ataukah obat-obatan yang seperti saya sampaikan itu langsung membuat satu proses peradangan atau proses luka di dalam lambung kita. Tapi kalau misalnya dia lama, ya perjalanannya lama, baru menimbulkan satu gejala itu kita sebut sebagai gastritis yang kronik, gitu. Ya. Beberapa penyebab terjadinya gastritis adalah tadi adalah ada kuman Helicobacter pylori namanya. Ini satu bakteri yang memang diam ada di dalam lambung kita. Jadi dia bersembunyi di dalam ruge-ruge itu, dan satu kemampuannya dia adalah melakukan melakukan peradangan di sana, melakukan proses infeksi di sana. Nah, makanya seringkali ada pasien yang mengalami gastritis itu diberikan obat antibiotika. Jadi sebenarnya antibiotika adalah fungsinya untuk membunuh dari bakteri Helicobacter ini. Yang selanjutnya adalah iritasi dari makanan atau obat-obatan atau alkohol juga, ya. Nah, iritasi makanan ini yang sering kita tidak sengaja, ya. Oke, pada saat kita masih umur muda, ya, masih umur 20, 30 itu kebiasaan kita adalah sering mengkonsumsi makanan-makanan yang pedas, ya. Oke, karena tidak mengalami apa-apa dalam mengkonsumsi itu, ya. Jadi mungkin pada saat itu kondisi lambung kita itu masih bagus, ya. Jadi mukusnya masih bagus, epitelnya masih bagus. Ya, daya tahan dari lambung kita masih bagus. Nah, bagaimana dengan perjalanan penyakit, perjalanan umur kita yang semakin tua? Tentu kalau kebiasaan yang dari umur 30 kita pelihara sampai umur 50, 60 tahun, itu pasti akan mengalami satu kondisi, ya, pelemahan dari mukosa lambung kita, mukus dari lambung yang melindungi dari gastritis tersebut pasti akan mengalami berkurang. Nah, akibatnya terjadi iritasi dan terjadi pengikisan. Kemudian penyebab yang lain adalah iritasi asam lambung yang berlebihan. Nah, ini. Jadi asam lambung, bayangkan keasaman dari lambung itu adalah 1,5 sampai 2,5 pH-nya. Ya, jadi sangat asam sekali, Bapak Ibu, ya. Jadi asam sekali. Asam lambung aja sudah asam, ditambah lagi dengan makanan minuman yang asam, yang pedas begitu, itu juga pasti akan mengganggu epitel-epitel yang ada di dalam lambung kita. Nah, kalau yang gastritis kronis ini berlangsung secara lambat, ya, dalam kurun waktu yang relatif lama. Kemudian biasanya pada gastritis kronis ini nyerinya tidak terlalu berat, ya, tidak seperti yang gastritis akut, ya. Tetapi yang menjadi masalah adalah gastritis kronis ini bila mana terjadinya berkelanjutan itu bisa terjadi tukak lambung, ya. Tukak lambung itu artinya sudah terjadi luka pada lambung itu, dan bila mana dia mengenai lapisan dari pembuluh darah dan pembuluh darahnya mengalami robekan begitu, itulah yang mengakibatkan bisa terjadi yang disebut sebagai muntah darah atau berak darah. Nah, ini kalau sampai terjadi kondisi yang seperti itu, Bapak Ibu, ya, di lambung terjadi luka, lukanya sudah menganga, terjadi robekan pada dari pembuluh darah itu sendiri, mengakibatkan darahnya keluar ke lambung. Pada saat dia muntah, mungkin ada sebagian yang berwarna merah, ada sebagian yang sudah berwarna hitam. Tetapi yang dikeluarkan sebagai beraknya itu pasti berwarna hitam, ya. Nah, itu menandakan bahwa darah itu tersebut sudah bercampur dengan asam, ya, asam lambung. Jadi darah bercampur dengan asam lambung itu pasti akan berubah warna menjadi hitam. Nah, kalau terjadi yang seperti begini itu sudah menjadi satu kondisi yang sangat riskan. Bapak Ibu seringkali memang jatuh ke fase yang tidak bisa kita pertahankan kehidupannya, ya. Nah, yang lebih menyedihkan lagi bahwa itu gastritis kronis sampai terjadinya tukak lambung, kalau itu bisa ditangani dengan baik, risiko terjadinya kanker juga sangat besar. Nah, itu jadi ada kanker lambung, ya. Nah, itu kalau kita berbicara tentang gastritis tadi. Nah, ini yang saya maksudkan tentang daya proteksi lambung. Jadi sangat penting yang kita pahami harusnya adalah untuk menjaga keseimbangan di dalam lambung itu, ya. Jadi sekresi itu adalah urusannya ke masalah
pengeluaran dari pepsin, pengeluaran dari asam lambung, ya, ataukah pengaruh dari makanan dan minuman, itu harusnya paling tidak lebih besar daripada lebih kecil daripada daya proteksinya. Ya, jadi itu baru terjadi satu keseimbangan. Jadi kalau seandainya daya proteksinya kita ini yang harus lemah, ya, daya proteksinya ini lemah, kalau sekresinya ini terlalu berlebihan dan merusak dari daya proteksi, maka keseimbangannya itu pasti akan tidak bagus, ya. Nah, makanya penting sekali, ya, kita harus menjaga kondisi lambung itu. Dalam hal ini adalah menjaga daya proteksi daripada lambung kita, ya. Mukus yang kental itu pasti akan melindungi terhadap enzim-enzim pencernaan kita, ya. Ya, kita tahu sel lambung kita itu adalah tight junction namanya, itu malah memang sangat sulit ditembus oleh ion positif ataukah dari enzim pepsin namanya, ya. Jadi kalau sel lambung kita tidak ada yang rusak, ya, tidak ada yang luka seperti itu, jadi itu tidak akan mampu melakukan daya dobrak dari pepsin maupun dari asam klorida, ya. Ya, jadi makanya kita sangat memang sangat harus kita jaga kondisi di dalam lambung. Ini adalah salah satunya adalah mukus yang kental dan menjaga sel-sel lambung kita akan tetap sehat, ya. Nah, apa gejala-gejala dari gastritis yang biasa kita temukan? Ya, biasanya adalah panas dan nyeri yang menggerogoti di dalam lambung. Ya, biasanya ini begini. Jadi kalau saat kita makan, ya, pada saat kita makan, makanan tersebut langsung masuk ke lambung. Pada saat itu langsung terasa perih. Ya, sama kita pada saat kita mengunyah makanan, pada saat kita memiliki masalah di rongga mulut kita ada sariawan begitu Bapak Ibu, ya. Jadi kalau kita sariawan tersebut kena makanannya atau kena minumannya, itu perihnya luar biasa. Jadi sama seperti itulah. Jadi karena di lambung kalau ada luka, ada makanan masuk gitu. Jadi merasakan rasa perih sekali. Nah, ini menyebabkan akhirnya apa? Hilang nafsu makan, ya. Atau dia merasakan cepat kenyang, ya, perutnya kembung, mual sampai dia merasakan muntah. Nah, kalau terjadi hal-hal yang tadi itu, kalau sudah sampai BAB-nya warnanya hitam pekat atau muntah darah, ini sudah terjadi satu tukak peptis namanya, ya, tukak peptik. Jadi kalau nanti ada pasien dimasukkan alat endoskopi, ya, di teropong begitu, ya, ada kamera gitu, itu bisa kelihatan nanti di dalam kamera di mana letak-letak dari luka-luka di dalam permukaan dalam dari lambung itu. Ya, tentu kita tidak mau harapkan kita sampai terjadi seperti begitu. Dan ini bisa terjadi, Bapak Ibu, ya, kalau kita tidak tangani dengan baik. Nah, sama dengan gastritis, ya, gastritis juga salah satu penyebabnya dengan dispepsia, ya, sama dengan dispepsia, gastritis ini juga memiliki satu terapi yang hampir sama barangkali dengan ininya, ya, dengan dispepsia itu. Nah, seringkali kita diberikan obat-obatan untuk menghambat tingkat histamin dalam tubuh, ya. Kemudian penghambat produksi dari asam lambung, kemudian untuk melawan infeksi bakteri kalau misalnya ada ditemukan bakteri di dalam darah, ya. Nah, ini tentu terapi-terapi yang seperti ini akan diberikan oleh dokter, ya, mengingat bahwa ada terapi-terapi yang spesifik yang memang bisa diberikan untuk mempercepat suatu proses penyembuhan dari gastritis. Yang kita tidak inginkan adalah bahwa gastritis ini akan berkembang menjadi gastritis kronis dan akibatnya adalah yang sangat fatal itu. Nah, bagaimana cara pencegahan untuk gastritis, ya? Jika mengalami hal yang seperti ini, maka coba mengubah porsi dan jadwal makan, ya. Mengubah porsi itu maksudnya dari porsi yang kecil, ya, porsi yang kecil yang tadinya besar dalam kita makan dalam jumlah volume yang besar, kita coba ganti ke porsi yang kecil. Kemudian jadwal makannya juga mungkin tidak dalam rentang waktu yang demikian panjang, ya. Ya, jadi sedikit tapi sering, ya, gitu cara untuk melakukan perubahan tersebut, ya. Kemudian mengubah porsi dan jadwal makan bisa dilakukan dengan mengurangi porsi makan, ya, dari sebelumnya. Itu tadi yang saya sampaikan. Kemudian waktu makan jadi lebih sering, ya, dari biasanya. Biasanya kita makan di pagi hari, misalnya ada sarapan, ya, makan itu pengertiannya bukan makan besar, ya, Bapak Ibu. Sarapan itu misalnya nanti jam 12 atau jam 1 baru kita makan siang.
Nah, kalau dalam kondisi ini memang menyebabkan kekosongan lambung kita, mengakibatkan asam lambung banyak yang keluar, maka di tengah-tengahnya itu kita memang harus makan juga gitu, ya, supaya jarak makan antara pagi sampai siang itu jangan terlalu lama. Demikian juga kalau misalnya dari makan siang ke makan malam, jadi di antara tengah-tengahnya itu juga lambung kita harus isi makan. Kemudian karena di waktu tidur ya demikian lama antara 6 sampai 8 jam misalnya begitu. Jadi sebelum tidur Bapak Ibu harus ada makan lagi gitu. Ya, makan sekali lagi makan itu tidak pengertiannya bukan makan besar ya. Jadi ada sesuatu entah itu kue ataukah snack ataukah buah-buahan yang bisa kita konsumsi ya sehingga terjadi penetralan dari asam lambung itu ya. Kemudian makanan-makanan yang berminyak, kemudian makanan yang pedas juga memang harus dihindari, alkohol sama sekali jangan ya kalau boleh. Kemudian rokok dan sebagainya ya. Nah, bila mana keluhan yang ditimbulkan atau yang dialami ini masih terus muncul, bila mana sudah dilakukan upaya-upaya ini ya mungkin segera kunjungi dokter untuk melakukan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut ya kalau terjadi keluhan yang memanjang seperti ini. Nah, oke, itu tentang gastritis Bapak Ibu ya. Sekarang kita berbicara tentang GERD ya. Ini mungkin seringkali ya disampaikan oleh oleh member, oleh orang-orang yang bertanya kepada saya, bertanya di grup WA ya. Ini masalah GERD ya. GERD ini yang seringkali kita bilang itu sakit lambung gitu, atau asam lambung lah gitu. Ya memang benar ya Bapak Ibu. Jadi gastroesophageal reflux disease namanya ya. Jadi istilahnya itu asam lambung yang ada di dalam lambung itu reflux dia. Reflux itu artinya balik ya. Kan kalau makanan yang kita makan kan dari mulut, kemudian dari esofagus masuk ke esofagus, kemudian ke lambung. Nah di dalam lambung itu kalau kita bilang reflux itu asam lambungnya naik ya ke dada ya ke esofagus. Nah yang kita tahu bahwa asam lambung itu kan rasanya perih ya. Perih. Jadi rasa perihnya itu ada di dada gitu. Ya, ini yang sering kali kita sebut sebagai GERD. Ya. Nah, gejala penyakit ini sering diidentikan dengan serangan jantung. Ya, oleh karena apa? Karena perihnya itu. Ya, jadi ada pasien yang merasakan sampai terjadi serangan itu memang sama seperti serangan jantung atau ya serangan jantung koroner, ya serangan nyeri dada yang lain, ya mirip-mirip seperti itu. Ya. Tapi kalau kita telusuri, kalau kita lihat perbedaannya itu pasti akan kelihatan ya berbeda sekali. Ya, yang mana pasien tersebut apakah saat itu terjadi serangan jantung ataukah memang terjadi GERD. Ya. Nah, jadi umumnya Bapak Ibu seperti ini. Ya, ini lambung yang normal ya. Ya lambung yang normal, yang gambar yang sebelah kiri, yang sebelah kanan ini lambung yang mengalami GERD. Jadi yang spesifik di sini adalah ada disebut sebagai sphincter ya, ada katup ya. Jadi antara kerongkongan dengan lambung kita itu ada katup ya yang bisa membuka dan menutup. Jadi pada saat ada makanan masuk itu katupnya kebuka dia. Ini ya. Jadi pada saat kita selesai makan itu katupnya tertutup. Ya. Nah, yang terjadi pada pasien-pasien itu adalah mengalami kelemahan dari katup ini. Jadi walaupun makanan sudah masuk, katup tersebut tidak mau tertutup dia. Jadi dia masih dalam kondisi terbuka. Gitu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah asam lambung yang ada di dalam lambung ini bisa naik, Bapak Ibu. Bisa naik kembali. Nah, itulah makanya kita disarankan jangan langsung tidur ya selesai makan. Karena apa? Dengan makanan yang masih penuh di dalam lambung ini bisa mendorong asam lambung itu bisa naik lagi ke kerongkongan kita gitu ya. Tapi ini tidak semua ya, hanya pada pasien-pasien yang mengalami kelemahan pada sphincter ini itu ya. Nah ini jadi kalau terjadi kelemahan, cara mengobatinya apa ya, harus kita perbaiki sphincter ini, harus kita regenerasi dialah gitu ya. Jadi sel-selnya yang rusak di sini, sel-selnya yang mati di sini, ya mungkin itu harus dilakukan penggantian
Nah, penggantian oleh siapa ya? Oleh tubuh itu sendiri gitu kan. Ya itu. Nah, seberapa mampu tubuh kita untuk mengganti itu ya, itu nanti sesuaikan dengan kondisi di dalam tubuh kita, apakah ada produk yang kita bisa konsumsi nantinya gitu ya. Tapi umumnya adalah kalau terjadi GERD, maka yang kita tidak ingin harapkan adalah bagaimana supaya sphincter yang sudah rusak ini tidak terus-terusan rusak gitu kan. Jadi ada kesempatan dia untuk memperbaiki diri. Nah, makanya hal-hal yang dihindari pada saat orang-orang menderita GERD itu harus kita laksanakan, harus kita patuhi. Jadi supaya sel yang ada membuat membentuk sphincter ini yang untuk perbaikan-perbaikan ini memang dia akan lambat laun akan membaik lagi sehingga keluhan GERD ini akan berkurang. Itu di samping memang ada upaya-upaya yang lain ya yang bisa dilakukan. Nah, komplikasi dari GERD ini adalah banyak sekali Bapak Ibu ya. Bisa ada peradangan pada tenggorokan ya oleh karena asam lambungnya ini masuk ke tenggorokan ya, kemudian luka bernanah di perut tenggorokan juga bisa, kerusakan pada saluran tenggorokan. Nah, kenapa ada hubungannya ke paru-paru juga ya? Bayangin kalau misalnya tenggorokannya sampai ke atas ya, sampai ke atas dan itu bisa masuk dia ke saluran pernapasan ya, itu bisa membuat radang paru-paru juga itu, gitu ya, dan sebagainya ya, sampai ke kanker, ke penyempitan dan sebagainya ya. Nah, jadi kalau untuk keluhan GERD ini biar biar tidak terjadi hal yang menjadi lebih fatal lagi, maka makan tuh jangan langsung dalam porsi yang besar ya, seperti tadi yang saya sampaikan. Sarannya adalah makanannya itu dalam porsi yang kecil-kecil dan lebih sering ya. Kemudian jangan tidur setelah makan. Nah, pada saat tidur Bapak Ibu ya, pada saat tidur posisi kepala itu ataukah dada itu lebih tinggi daripada posisi perut. Nah, ini mungkin dalam pasien-pasien yang seperti ini mungkin membutuhkan satu bantalan bantal tidur yang lebih tinggi gitu ya. Ataukah misalnya kalau tempat tidurnya bisa turun naik begitu, ya mungkin di posisi kepala itu agak dinaikkan begitu ya. Nah, ini saran-saran yang bisa kita lakukan, yang kita bisa berikan kepada pasien. Nah, sekarang kita berbicara tentang puasa ya, tentang puasa apalagi nanti Bapak Ibu yang beragama Islam yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk puasa ya. Nah, sebenarnya puasa itu adalah sangat penting sekali ya. Jadi puasa itu adalah bagian dari detoksifikasi sebenarnya ya. Jadi dengan tidak kita mengkonsumsi makanan, maka tubuh itu adalah berkonsentrasi untuk membuang racun. Ya itu sebenarnya ya. Jadi penting ya. Jadi puasa itu memberikan waktu istirahat ya buat sistem pencernaan. Jadi kalau misalnya kami pun saya beragama Hindu juga ada waktu puasanya gitu ya, kami puasa 24 jam gitu ya. Teman-teman di Muslim juga puasa selama 1 bulan lagi ya, misalnya waktu subuh mulai puasa sampai ke maghrib nanti itu. Jadi bisa sampai 12 jam atau lebih barangkali gitu ya. Nah, itu waktu istirahat sistem pencernaan kita diberikan waktu istirahat selama itu. Itulah selama waktu itulah kita tidak tubuh kita tidak terpapar oleh makanan, tidak terpapar oleh minuman. Jadi kesempatan organ pencernaan kita itu melakukan detoksifikasi ya. Jadi memungkinkan usus membersihkan dan memperkuat lapisannya. Nah, ini kesempatan buat usus kita, lambung usus kita itu untuk memperbaiki diri ya. Sebab disebut sebagai autopagi juga itu ya, di mana sel-sel kita itu membersihkan diri, menghilangkan partikel yang berbahaya, partikel-partikel bebas itu juga menjadi hal yang perlu kita harus rilis juga gitu ya. Nah, jadi sekali lagi puasa itu sangat penting ya, penting, ada maknanya juga sangat 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 baik sekali ya. Akan tetapi yang yang bagi orang yang memang rentan dengan sangat berpuasa, memang ada orang yang memang rentan dalam pencernaannya, terutama di dalam lambung ya. Nah, makanya ada beberapa hal yang harus kita bisa perhatikan ya. Jadi kalau misalnya mencoba untuk menjalankan puasa dalam sekian jam kemudian mengalami masalah, ya mungkin
kita ya harus kita perbaiki. Satu, mungkin makan sahurnya, ya, makan sahurnya itu dipilih makanan-makanan yang tidak memang membuat kondisi lambung dan pencernaan kita tuh menjadi tidak baik gitu, ya. Jadi mungkin makanan-makanan yang bersantan, makanan yang pedas tidak kita konsumsi ya pada saat kita sahur, ya. Ataukah kita tidak mengkonsumsi minuman yang membuat asam lambung kita diproduksi menjadi berlebihan gitu, ya. Nah, itu mungkin kita harus hindari. Nah, kalau misalnya yang kita sudah lakukan itu tetap juga tidak membuat rasa yang nyaman di dalam lambung, ataukah memang selama ini kita sudah mengkonsumsi obat-obatan untuk lambung, ya itu terus harus dilanjutkan, ya. Jadi pemberian obat-obatan juga memang sangat penting juga untuk membantu ya dalam kondisi memang bagi pasien-pasien atau bagi orang-orang yang memang memiliki kerentanan di lambung, ya. Maksud hati kita ingin berpuasa, tetapi nanti efek puasanya menyebabkan kita sakit, kan tentu nanti akan mengganggu puasa kita. Jadi niat baik kita untuk berpuasa jadinya tidak bagus, tidak berkah untuk diterima begitu oleh tubuh kita, sehingga ada rasa tidak puas, ada penyesalan, ada rasa benci begitu ya istilahnya, ya nanti kan berpengaruh juga ke psikis kita. Ya, jadi itu tidak berkah gitu. Ya, jadi makanya kita memang harus mempersiapkan diri kita, ya, mempersiapkan diri kita terutama di organ pencernaan kita untuk mempersiapkan diri selama sebulan ini kita akan berpuasa. Tentu kita harus menyiapkan tubuh kita secara utuh, ya. Kita memang harus sehat gitu. Nah, ada tips yang bisa kita sampaikan ke Bapak Ibu, terutama para lansia ya, untuk jalani masalah puasa. Yang pertama adalah hindari makanan yang tinggi gula dan garam yang menyebabkan mudah lelah, ya. Kemudian kurangi kafein yang menyebabkan buang air kecil ya yang banyak sehingga berisiko dehidrasi nanti. Kafein ini bukan dalam sisi minum kopi ya sebenarnya ya, tapi ada beberapa jenis minuman yang memang banyak mengandung kafein ya, salah satunya adalah teh ya. Jadi teh itu juga kandungan kafeinnya tinggi. Jadi mohon diperhatikan. Jadi kalau ingin kita di saat sahur misalnya kita mengkonsumsi itu mungkin jangan dalam volume yang besar ya. Sebaiknya minum air putih sebaiknya supaya risiko dehidrasi ini tidak terjadi ya. Kemudian makan camilan yang seperti kurma, yogurt ya, tanpa pemanis dan sebagainya, tetap berolahraga. Ya, sebab kalau kita tidak bergerak maka makin lesu jadinya ya. Kita puasa bukan artinya kita tidak melakukan aktivitas ya, tetapi aktivitas yang kita lakukan dalam hal ini adalah olahraga yang lebih ringan daripada yang biasanya. Ya, jangan makan sekali langsung besar ya. Jadi pada saat kita karena berpikir bahwa kita menyiapkan waktu untuk sahur sekian jam, kita makan penuhi saja lambung kita. Ataukah setelah kita buka puasa kita langsung makan dalam jumlah yang besar, itu juga cara yang tidak benar ya. Kemudian tidur yang cukup ya, kurang tidur juga akan mempengaruhi sensitivitas tubuh terhadap insulin, menyebabkan kadar gula darah tidak bisa kita kendalikan. Ini beberapa tips yang bisa Bapak Ibu jalankan ya. Sekali lagi, usia tua bukan alasan untuk tidak sehat ya. Jadi usia boleh bertambah tapi kesehatan tetap harus terjaga ya. Kemudian usia tua bukan alasan untuk tidak beraktivitas, Bapak Ibu. Ya, tetap kita harus beraktivitas. Ya. Nah, kita akan bahas sedikit masalah produk-produknya AFC. Dalam hal ini saya memang menyarankan bahwa Ursukushi dan Subarashi itulah menjadi produk yang memang kita harus konsumsi ya. Nah, tidak hanya salah satu kalau bisa. Ya, kalau saya sarankan kedua-duanya. Kenapa itu ya? Salah satunya adalah karena di dalam kandungan Ursukushi adalah Takara kombu fukoidan. Dalam hal ini adalah fukoidannya. Itu memiliki peranan yang sangat bagus sekali. Di samping ada kandungan-kandungan yang lain ini. Ya, tentu dengan penggabungan dari ingredient ini membuat satu manfaat yang luar biasa buat tubuh. Tapi yang kita konsentrasikan adalah masalah Takara kombu fukoidan ini. Kemudian di SOP Subarashi itu ada namanya salmon ovary peptide ataukah sebagai SOP karena ini memiliki kemampuan
paten untuk regenerasi sel. Nah, tadi yang saya sampaikan ya, bahwa kemampuan regenerasi sel pada gastritis terjadi luka, pada GERD itu terjadi kerusakan dari sphincter, ya, pada dispepsia juga terjadi hal-hal yang umumnya memang mengganggu dari proteksi lambung itu sendiri. SOP Subarasi bukan hanya mengandung SOP saja, tetapi mengandung ingredient yang lain juga yang memang kalau ini kombinasinya secara bagus sekali buat menjaga kesehatan tubuh kita secara umum, ya. Jadi tapi kita lebih konsentrasikan ini ke pemakaian untuk SOP, ya. Jadi ursukusi karena di sana ada kandungan bahan yang namanya kombufocoida, itu memang sangat bermanfaat sekali dalam menjaga lapisan lambung agar tetap kuat dan tidak mudah rusak oleh asam lambung. Ini takar kombufocoidan ini, takar ini memang dia memperbanyak pembentukan mukus dia. Nah, seperti tadi, mukus itu kan sebagai proteksi dari permukaan dalam dari lambung. Ya, jadi kalau mukusnya diperbanyak sehingga proteksi dari lambung itu akan menjadi lebih baik. Gitu. Nah, sehingga kalaupun misalnya terjadi luka, ada tukat, misalnya tukatnya juga akan terlindungi oleh makanan, sehingga rasa nyeri pada orang tersebut pada saat makan menjadi lebih berkurang. Ya, itu logikanya ke sana. Ya. Sedangkan dari Subarasi ini, ya, Subarasi ini ada Salmon ovari peptida, ya, memiliki fungsi untuk membantu proses regenerasi sel. Ya, jadi Subarasi yang kandungannya dengan SOP, dia memiliki kemampuan paten untuk regenerasi sel, sehingga kerusakan-kerusakan sel pada epitel dari lambung tersebut itu bisa diperbaiki. Misalnya pun terjadi tuka, lukanya juga akan cepat sembuh. Misalnya juga terjadi kerusakan dari sphincter, ya, sphincter yang dari tenggorokan masuk, kerongkongan masuk ke dalam lambung, ya, itu bisa lambat laun bisa akan menjadi sembuh, ya. Makanya ada pasien dengan keluhan GERD kalau minum Subarasi kok jadinya bisa lebih enak begitu, ya, karena proses regenerasinya mulai bekerja. Tapi sekali lagi kalau kita kalau kita inginkan ini perpaduannya akan sangat bagus sekali. Saya akan berbicara sedikit tentang fukuidan. Jadi fukuidan ini memang salah satu zat alami yang ditemukan dalam rumput laut, ya, yang coklat. Memang fukuidan ini juga sekarang sudah dikembangkan menjadi satu produk, ya, baik itu tablet maupun sirup, itu bisa diberikan nanti ke anak-anak pun itu sangat sangat aman, ya. Memang dia memiliki kemampuan untuk memperbanyak produksi mukus, ya, di dalam lambung, dan demikian juga untuk mencegah perlengketan dari Helicobacter pylori di dalam lambung. Ini juga memang efeknya kalau kita konsumsi fukuidan ini adalah diare, ya. Tapi yang sekali lagi kalau diare itu bisa kita ya kita bisa minimalkan lah gitu, ya. Kita bisa hindari kalau misalnya pemberiannya dengan cara yang bagus, ya. Nah, kapan sebaiknya kita mengkonsumsi SOP Subarasi maupun ursukusi, ya? Ya kalau kita ingin kita manfaatkan waktunya kalau misalnya dalam kondisi yang puasa, misalnya pada saat kita sahur, ya. Kita sahur kita bisa langsung konsumsi, ya. Mungkin pendapat kita seperti begini, Dok, kan itu harus dikonsumsi dalam perut yang kosong. Kemudian kita sudah berpacu dengan waktu karena misalnya waktunya untuk sahur sudah sangat sempit sekali, itu bisa nggak? Gitu. Nah, kadang itu menjadi ketakutan tersendiri buat Bapak Ibu, ya. Dalam hal ini saya mengatakan bahwa silakan mau digabung bersamaan dengan makanan, ya, mau mendahului makan langsung konsumsi, ya, makan dulu baru langsung dikonsumsi itu tidak jadi masalah kalau menurut saya, ya, sepanjang makanan yang kita konsumsi kan juga tidak aneh-aneh kan, ya, itu makanan sehari-hari. Sedangkan ursukusi maupun Subarasi kan juga makanan-makanan alami. Jadi saya kira tidak akan ada benturan ke sana kemari begitu, ya. Jadi silakan dilakukan saat sahur. Kemudian yang kedua adalah kita bisa konsumsinya pada saat kita buka puasa ataukah kita menjelang tidur. Ya, sama dengan tadi yang saya sampaikan, ya. Tetapi mengenai dosis Bapak Ibu, ya, selalu yang saya katakan adalah ya, dosisnya sesuai dengan kebutuhan, ya. Akan tetapi karena kita berpuasa, ya, mungkin dosis yang saya sarankan adalah mungkin dinaikkan di atas dari kebutuhan, gitu, ya, karena kita tetap ingin menjaga tubuh kita tetap dalam kondisi yang fit, gitu, ya.
kita tahu sekian jam kita berpuasa tanpa ada sentuhan makanan maupun minuman, itu juga akan mengakibatkan daya tahan tubuh kita akan turun. Ya, makanya itu juga kita harus bantu tubuh kita dengan ingredient yang sangat superfood ini supaya tubuh kita tetap terjaga dengan baik. Gitu. Ya, oke. Jaga kondisi lambung tetap sehat ya selama berpuasa, itu juga saran dari saya Bapak Ibu ya. Selamat menyiapkan diri untuk berpuasa, atau ada yang sudah menjalankan puasa pada hari ini ya, mungkin saya sampaikan selamat menjalankan ibadah puasa. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Angga, kita bisa diskusi selanjutnya ya. Oke. Ya. Ya, teman-teman mungkin kalau ada yang mau tanya boleh langsung ditanya ya di kolom chatnya. Kalau misalkan ini dok, saya buka dengan pertanyaan deh dok. Ya. Mungkin ini di luar dari gangguan pencernaan dan lain-lain ya. Ya. Tapi kalau dari dokter ada saran nggak sih dok? Maksudnya untuk konsumsi berapa banyak dan kapan aja selama puasa? Ya, tadi kan sudah saya sampaikan masalah konsumsinya ya, karena kita ngikutin jadwal buka puasa ya, jadwal sahur dan jadwal buka puasa kan itu. Kemudian dari sisi dosisnya tadi saya sarankan alangkah baiknya memang dosisnya dua kalikan, minimal 2 kali dari dosis yang kebutuhannya ya. Karena ya itu tadi yang saya sampaikan bahwa selama sekian jam tubuh kita tidak tersentuh oleh makanan maupun minuman, tentu daya tahan tubuh kita itu pasti akan menurun ya, kemampuan tubuh kita untuk menjaga kesehatan juga pasti akan menurun gitu. Makanya dalam kondisi yang seperti ini saya sarankan ya, dosisnya memang bisa di2 kalikan, minimal di2 kalikan. Jadi misalnya kita 1 subarasi, 1 sukusi di pagi hari misalnya yang selama ini dikonsumsi, sehari minumnya 1 subah 1 ursu, mungkin di sore harinya perlu ditambahkan 1 subah 1 ursu gitu pada saat buka puasa. Itu maksud saya. Ya. Atau kalau selama ini sudah minum 1 subah 1 ursu di pagi, 1 subah 1 ursu di sore hari, ya mungkin salah satunya bisa dinaikkan. Entah itu di pagi harinya atau entah itu di sore harinya. Ya, sesuaikan lagi dengan kebutuhan dan kemampuan. Ya. Oke, berarti nggak ada ketentuan kayak misalkan dibuka puasa subarasi atau dibuka puasa itu. Jadi maksudnya digabung aja ya dok ya, ursu dan digabung subarasi. aja ya, digabung aja karena itu akan memberikan manfaat yang lebih optimal ya perpaduan gitu. Oke. Next-nya ada pertanyaan Yagi juga, dok. Teman saya ada yang GERD. Nah, tapi setiap GERD-nya kambuh selalu ke klinik buat disuntik. Tapi saya juga nggak tahu itu suntik apa. Soalnya saya mau coba tawarin dia Suba, cuman dia bingung mau ngomong dari mana katanya dok. Ya kalau didengarkan penjelasan saya tadi tentang GERD itu kan, GERD itu kan utamanya adalah karena ketidakmampuan dari sphincter yang membatasi antara tenggorokan dengan lambung kita kan. Itu sphincternya itu melemah dia. Jadi masih ada rongga yang harusnya sphincter itu katup ya, yang harusnya dia tertutup pada saat makanan itu langsung masuk ke lambung. Nah, karena dia lemah, kemudian ada kebiasaan yang tidak baik juga pada pasien. Misalnya saat tidur dia sejajar posisi perut dengan dada gitu ya. Yang saran saya kan harusnya posisinya begini. Jadi posisi kepala lebih tinggi daripada posisi perut, sehingga tidak ada kesempatan asam lambung yang ada di dalam lambung itu untuk naik ya gitu. Nah itu. Nah kalau itu terjadi kan asam lambung pasti akan naik ya. Kalau misalnya posisi tidurnya begini, ya terlentang sejajar, atau sewaktu-waktu mungkin posisi perutnya lebih tinggi daripada kepalanya gitu kan. Nah itu. Nah kita yang harus kita jaga kan sphincternya ini. Nah sphincternya ini bisa diperbaiki ya dengan apa? Regenerasi sel gitu. Karena nggak mungkin dilakukan operasi kan nggak mungkin.
atau mungkin juga, tapi kan biayanya besar, ya. Nah, ini dilakukan regenerasi. Regenerasi dengan cara apa? Dengan dirinya sendiri sebenarnya. Ya, tapi kan kita tidak mampu. Oleh karena apa? Kebiasaannya itu tadi. Ya, tidak apa kebiasaan hidupnya mungkin tidak bagus di sana. Ya, tidurnya maksud saya tidak bagus. Nah, kalau kita bisa mengistirahatkan itu dengan baik, kita jaga posisinya itu kepala lebih tinggi daripada perut, sehingga ada kesempatan sphinkternya ini tidak diganggu oleh asam lambung. Itu ditambah lagi dengan konsumsi subarasi yang memiliki kemampuan untuk regenerasi sel ini kan. Jadi sphinkternya yang rusak, sel-sel yang rusak yang membentuk sphinkter katup ini bisa diperbaiki gitu. Ya, itu dari sisi subarasinya, ya. Kemudian dari sisi fukoidan dari sisi ursukusinya itu berbicara tentang kerusakan-kerusakan yang ada di sini kan bisa dibantu proteksi dia dengan fukoidan tadi itu. Mukusnya itu diproduksi lebih banyak sehingga kalaupun misalnya ada sentuhan-sentuhan asam lambung di sini, ini bisa dilindungi dia organ dari sphinkternya ini gitu. Nah, makanya kalau bisa berbicara seperti itu, berdiskusi seperti itu, mungkin temannya itu akan lebih mengerti dia gitu. Ya, di samping dengan tambahan obat-obatan yang diberikan oleh dokter itu juga akan membantu juga. Jadi kombinasi antara terapi dokter dengan produk AFC ini itu tetap harus kita jalankan. Ya, harapannya kalau misalnya ini kan kita menghindari supaya kita tidak terlalu banyak minum obat ya yang masuk ke dalam tubuh kita, karena kalau obat-obatan masuk dalam tubuh kita kan juga mempengaruhi salah satunya adalah dalam lambung kita gitu. Oke. Itu yang lebar ya penjelasannya ya Pak Angga ya. Apa? Itu kan biar bisa menjelaskan pertanyaan-pertanyaan lain, ya, Dok. Ya. Oke. Dok, saya kalau GERD itu dia bisa sampai ke hidung ya, Dok? Jadi kayak hidungnya itu berasa nggak enak atau panas atau apa gitu ya, Dok ya? Iya, kalau sampai di lambung, kalau sampai di dada gitu kan bisa sampai uapnya kan bisa sampai ke hidung kan. Itu kan karena berurusan terjadi percabangan kan dia. Setelah sampai di sini kan ada percabangan antara hidung kita dengan mulut kita kan. Yes. Itu ya. Jadi kalau uapnya sampai masuk ke sini kan bisa sampai ke hidung juga dia. Gitu. Oke. Nah, ini kayaknya pertanyaan-pertanyaan yang nggak berhubungan dengan topik hari ini, nggak apa-apa, Dok? Mau juga atau? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Oke. Dok, ini ada yang mau tanya. Kalau misalkan kayak bayi umur 6 bulan sudah mengalami jantung bocor, ini saya nggak tahu ini bawaan atau emang karena dipengaruhi apa ya. Cuman boleh nggak dikasih subarasi atau utsu? Dan kalau boleh pun cara kasihnya gimana? Apa sama kayak kita, Dok? Maksudnya diminumin gitu atau pakai air atau diapain gitu loh, Dok? Ya, ini beberapa pasien sering juga menanyakan begitu ya, dan beberapa testimoni ya. Saya kira ngomongnya testimoni ya. Kalau jantung bocor biasanya karena bawaan ya. Apakah karena katup dari jantungnya yang tidak terbentuk atau tidak menutup secara sempurna sehingga masih terjadi percampuran antara darah bersih dengan darah kotor begitu ya. Nah, ini saya kira sangat membantu sekali pemberian subarasi ya. Kalau saya menyarankan adalah subarasi karena di sana ada kemampuan untuk regenerasi selnya. Jadi kalau bayi umur 6 bulan itu masih punya potensi untuk dilakukan perbaikan ya, penutupan. Ya, memang sih terapi utamanya adalah operasi. Ya, kalau tadi ada yang bocor seperti itu. Tetapi kan kalau misalnya ketidakmampuan ekonomi, kesempatan untuk operasi juga sangat kecil begitu ya. Kenapa nggak kita mencoba ya produk-produk yang memang memiliki kemampuan untuk itu. Ya, cara pemberiannya juga sama ya Bapak Ibu ya, diberikan secara minum begitu. Ya mungkin dosisnya kita kalau umur 6 bulan ya mungkin kita mulai dari yang 1/4 saset dulu sehari gitu ya. Nanti kita lihat perkembangannya secara bertahap itu bisa dinaikkan sesuai dengan kebutuhan. Ya. Kalau misalnya ada perbaikan yang kita bisa amati kan biasanya kalau jantung bocor itu kan anaknya menangis itu langsung biru gitu. Ya, itu bisa kita lihat sendiri. Mungkin orang tuanya bisa melihat bagaimana perubahan-perubahan itu. Nah, kalau seandainya ada suatu perbaikan ya kondisi itu,
semakin lama semakin tidak biru gitu misalnya saat dia nangis mulai tidak terlalu biru gitu, itu berarti sudah mulai ada perbaikan. Nah, di saat itu mungkin sudah langsung bisa naikkan lagi dosis. Nah, sehingga memang kenaikan dosis pasti akan berhubungan dengan kemampuan dari kemampuan dari ingredient ini untuk memperbaiki sel-sel yang rusak tadi atau sel-sel yang mati sehingga organ tersebut akan tertutup kembali ya kebocorannya itu. Oke. Oh, untuk vertigo. Dok, kalau vertigo itu apakah ada hubungannya dengan asam lambung ataukah bisa karena apa? Dan baiknya saya kalau misalkan vertigo itu Suba atau Utsu, Dok, yang bisa membantu mungkin ya. Ya, itu bisa saling ini ya, saling sebab akibat ya. Jadi vertigo bisa menyebabkan gangguan, bisa menyebabkan dispepsia. Dispepsia juga bisa menyebabkan ke vertigo gitu ya. Nah, ini yang paling tahu ya pasien itu sendiri gitu ya. Nah, kan kalau vertigo itu kan bisa vertigo perifer, bisa vertigo yang memang pusatnya ada di otak gitu ya. Tapi kalau vertigo perifer yang memang penyebabnya dari luar ya, dari otak itu maksudnya, itu bisa dikombinasi ya. Nah, tentu kita harus mengetahui kalau misalnya penyebabnya adalah dari gastritis misalnya, ya terapinya adalah tadi kalau bisa dikombinasikan antara subarasi dengan usukusi gitu ya. Tapi terapi dari dokter untuk vertigonya tetap juga harus dikonsumsi gitu maksud saya. Jadi supaya ini bersinergi ya. Saran saya begitu kalau misalnya mau akibat dari vertigonya adalah karena dari dispepsia atau gastritis ya maka jawabannya adalah subarasi dan utsukushi. Tapi kalau misalnya subarasinya antara subarasi dengan utsukushi, yang mana dok? Yang ini kan yang lebih penting gitu kan. Nah ini sekali lagi yang mana yang akan menjadi satu masalah gitu ya. Tentu keluhan yang kita harus anamnesis gitu ya, anamnesis. Jadi kita berarti setelah kita anamnesis kita akan bisa mengarahkan ini ke arah ke GERD ataukah ke ke bukan GERD gitu. Karena kalau kita ngomongin tentang GERD itu memang lebih banyaknya ke subarasi dia. Tapi kalau misalnya dia ke arah gastritis, ya ke arah gastritis lebih mending itu minumnya adalah ursukusi itu ya. Karena dalam gastritis itu kan ada luka-luka yang terjadi di dalam. Kalau luka-luka itu biasanya mukus itu yang lebih kita pentingkan. Ini kalau ada pilihan ya, maksudnya saya tidak mampu untuk membeli keduanya dok. Kira-kira kalau ini yang mana yang lebih penting gitu? Ya itu kalau misalnya ada pilihan. Tapi kalau saran saya lebih aman adalah kedua-duanya. Itu Pak Angga. Oke. Oh. Enggak kenapa kalau dok, makanya kalau sakit diabetes ginjal makanya itu udah dijawab. Dok, saya ada gejala GERD sudah setahunan dan lebih cenderung gasnya masuk ke hidung. Ini juga sudah. Tuh, jadi karena penjelasan, jadi teman-teman semoga nyimak ya. Jadi ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang tadi itu udah kejawab semuanya juga sih. Jadi kita walaupun saya baru tanyain kayak 3 pertanyaan, tapi yang kejawab pertanyaan bisa sampai 7 atau 6 ini deh tadi saya lihat. Ya, kayak lagi sekolah ulangan aja kan. Sorry dong, malah itu lama suami saya jadi gangguan kista pankreas, kista. Oh iya nih dok, ini ada yang tanya tapi di luar topik. Suami saya ada gangguan kista di pankreas. Kistanya masih di-observe, fungsi pankreasnya masih bagus, hanya enzimnya sedikit terganggu. Beliau sudah dikasih utsukushi, tapi 2 hari yang lalu ada buang air besar warnanya hitam. Terus hari kedua warnanya jadi hijau, dan sekarang sudah normal warnanya. Apakah yang kemarin-kemarin itu, yang feses berubah warna itu karena efek detox dari utsukushi atau gimana dok? Ya bisa iya, bisa tidak ya jawabannya ya. Kan mengenai feses yang warna hitam kan bisa juga bukan karena dari ursukushi yang menyebabkan begitu ya. Bisa juga karena memang makanan yang lain juga bisa, minuman yang dikonsumsi terlalu keras juga
mengakibatkan rusak di lambung, menyebabkan perdarahan, kan juga jadi hitam gitu. Yang disebut sebagai hitam itu yang mana ya? Mungkin juga harus kita jelaskan ya. Kalau terjadi memang yang tadi saya maksudkan hitam, yang kita sebut sebagai melena itu ya, istilah dokterannya, itu memang hitam, cair dia, cair hitam gitu. Itu memang akibat dari darah yang tercampur dengan asam lambung gitu, jadi hitam dia. Tapi kalau hanya bagian kecil saja hitam begitu ya, mungkin apakah itu tersebut memang karena efek dari makanannya yang dikonsumsi juga bisa menyebabkan seperti itu ya. Yang paling penting begini Bapak Ibu, kalau misalnya perubahan-perubahan itu demikian drastis jadi berubah dan akhirnya menjadi normal, ya udah kita abaikan aja lah gitu. Ya nggak usah terlalu dipikirkan ini penyebabnya oleh karena usus ataukah bukan gitu ya. Kalau memang diyakini bahwa itu sudah membaik kondisinya, kalau kita mau lanjutkan, lanjutin gitu ya. Jadi nggak usah kita pertentangkan gitulah gitu. Ya. Jawaban saya begitu. Oke. Kayak ini aja lah. Oke. Hmm. Ini saya ada rangkum deh beberapa pertanyaannya dok ya, maksudnya biar Ya. bisa kejauh semua. Jadi kan saya sama dokter Buana juga, saya ingat banget kita udah sering bilang, maksudnya gini loh, kalau misalkan kita udah konsumsi produk nih, misalkan, terus biasanya tuh banyak muncul pertanyaan, oh saya pusing nih, terus saya konsumsi Subarasi, terus setelah saya konsumsi Subarasi, saya sakit perut, misalkan gitu ya. Nah, apakah itu efek dari Subarasi? Nah, itu kan pertanyaan yang biasa teman-teman kasih itu pertanyaan begitu kan rata-rata. Mungkin ini nggak apa-apa sih dijelasin lagi kan ini maksudnya juga forum ya. Jadi kita mau jelasin. Mungkin Dokter Buana penjelasannya kayak bahasanya lebih ini loh dok. Kayak orang-orang pasti lebih percaya dibandingin saya yang jelasin kayak dok. Gimana tuh dok? Kalau misalkan ada yang contoh saya misalkan tadinya ada mah nih biasa nih dok, tapi setelah saya konsumsi Suba dan Utsu, saya jadi mual atau enggak saya jadi pilek, saya jadi batuk, saya jadi gatel-gatel atau mungkin jempol saya sakit atau mungkin leher saya kaku. Itu kenapa ya dok ya? Kok saya habis konsumsi Suba malah jadi gitu? Nah kira-kira kalau bisa dijelaskan dok, gimana tuh dok? Ya. Produk Subarasi maupun Ursukusi yang ini kan ini adalah produk alami ya, memang dihasilkan dari apa namanya, dari natural gitu ya. Tentu kalau kita konsumsi ke dalam tubuh kita kan, kalau itu secara alami saya kira memang tidak menimbulkan satu efek yang gimana-gimana gitu ya. Apalagi ini didapatkan dari satu proses penelitian begitu ya, penelitian, sehingga memang sudah melampaui satu fase-fase fase uji coba yang demikian diakui gitu ya, apalagi sudah memiliki paten. Nah, tentu kemampuan di dalam seseorang menerima ingredient ini kan berbeda-beda Bapak Ibu ya. Ada orang yang memang tidak memiliki apa-apa, efek apa-apa gitu ya. Tapi ada orang yang memiliki efek yang sangat mengganggu gitu ya, sangat mengganggu. Nah, saya juga pernah punya pengalaman ya, tapi ternyata pengalaman itu juga dialami oleh sebagian yang lain juga ya. Contohnya adalah saat saya konsumsi Subarasi atau SOP pada saat itu ya, saya mengalami ngantuk yang luar biasa gitu ya. Tidak pernah saya mengalami ngantuk yang seperti itu. Nah, apakah itu merupakan satu masalah buat saya? Karena apa? Ngantuknya itu hanya terjadi selama 1 sampai 2 hari saja, setelah itu biasa gitu. Yang jadi masalah adalah kalau misalnya masalahnya itu berkelanjutan. Ya, contoh ini ya, contoh mengalami gatal misalnya. Ya, nah gatal ini kan berhubungan dengan ketidakcocokan tubuh kita menerima ingredient itu. Kalaupun misalnya sehabis minum Subarasi misalnya, ya. Nah, tentu kalau terjadi seperti itu, ya salah satunya adalah kita hentikan dulu gitu. Ya kita hentikan dulu konsumsinya untuk meredakan gatalnya karena itu kan sumber pencetusnya. Tetapi yang bisa kita kelola adalah ya kalau misalnya gatalnya terlalu berat begitu, memang kita harus konsumsi obat-obatan anti gatal.
Nah, kalau misalnya kita yakini bahwa produk tersebut adalah bisa lebih besar peranannya buat tubuh kita, bisa mengobati, bisa memperbaiki begitu, kita bisa lakukan cara-cara yang seperti ini. Contohnya ada kita mulai dengan dosis yang kecil dulu gitu ya. Sangat sangat kecil, nggak jadi masalah. Kita nggak harus berkejar-kejaran, kita harus dosis yang besar ya. Karena kita harus menyesuaikan tubuh kita ya, mau 1/8 saset dulu sehari, ya beberapa hari sampai kita lihat perubahannya. Kalau sampai, nah tubuh kita kan perlu inisiasi, ya, perlu penyesuaian terhadap kondisi-kondisi begitu, ya. Jadi yang sering saya sampaikan kita coba mulai dari dosis yang kecil dulu, ya, dari kecil kecil sekian hari sambil kita yakini, oh tidak gatal ya, coba dinaikkan dari 1/8 jadi 1/4 lagi. Oh tidak gatal lagi, kita coba naikkan dari setengah lagi. Oh ternyata tidak gatal lagi. Nah berarti tubuh kita sudah mengalami masa inisiasi, penyesuaian begitu. Nah seperti itu ya. Nah kalau misalnya kita sudah tidak terjadi seperti itu, kita yakini bahwa kita sudah mulai cocok. Nah yang sering kali terjadi adalah kita ingin terlalu ego kita terhadap diri bahwa saya harus dapatkan manfaatnya segera gitu ya. Jadi saya langsung minum dalam jumlah yang besar gitu ya. Nanti kekecewaan yang kita dapat seperti tadi itu bisa terjadi gatal yang luar biasa, bisa sakit kepala, bisa batuk lah, apalah namanya begitu ya. Saya kira itu yang kita harus ini kan ya, kita harus bisa bisa redam ego-ego kita. Ya, makanya kalau saya memiliki prinsip ya, mohon maaf mungkin tidak sama dengan teman-teman yang lain. Kalau saya sih memulainya dengan dosis yang kecil dulu ya, dosis yang kecil itu sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, karena ada efek-efek yang memang kita tidak inginkan ya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, efek yang tidak kita inginkan itu bukan menjadi kendala buat kita untuk konsumsi ini. Karena itu hanya penyesuaian pada tubuh kita saja. Misalnya kita konsumsi jadi diare misalnya. Ya tadi saya sampaikan, ada memang efeknya adalah diare gitu. Ya, seperti fukoidan tadi yang saya sampaikan itu memang efeknya diare, ya. Nah, tapi kan diarenya itu bisa akan kita inisiasi oleh tubuh kita, ya sampai akhirnya tubuh kita menyesuaikan diri lagi sehingga diarenya tidak berkepanjangan gitu, ya. Nah, misalnya habis kita konsumsi jadinya vertigo itu misalnya. Ya, selama vertigonya memang tidak mengalami masalah yang sangat berat ya kita bisa abaikan. Ataukah kalau misalnya terlalu berat sekali ya kita bisa kurangi dosis, ataukah kita hentikan dulu misalnya, nanti kita baru mulai dengan dosis yang kecil. Jadi sekali lagi tidak semua orang mengalami masalah itu, ya. Mungkin karena karena sehabis minum produk ini mengalami gejala seperti itu seringkali dihubung-hubungkan gitu, ya, seringkali dihubung-hubungkan. Padahal sebenarnya ada yang memang akibat dari itu, ada yang juga tidak. Kan saya tidak tahu kebiasaan Bapak Ibu di rumah selama 24 jam itu ngapain. Ya, bisa saja sebelumnya mengkonsumsi makanan yang pedas gitu misalnya, ya mengkonsumsi alkohol misalnya, kan kita tidak tahu. Baru nanti dihubungkan dengan konsumsi dari subarasi yang menyebabkan sakit kepala lah, vertigo lah, sakit lambung lagi lah begitu. Ya, jadi saya yakini bahwa produk ini memberikan manfaat yang lebih besar daripada efeknya, efek sampingnya lah, detoksnya lah dan sebagainya. Kalau itu terjadi, mungkin saya sampai saat ini tidak mengkonsumsi ini, Bapak Ibu. Ya, banyak manfaat yang bisa saya dapatkan, banyak pasien yang sudah mendapatkan yang sangat signifikan perubahannya. Ya, kalau kondisi efek yang lain yang saya sebutkan ataukah yang dialami oleh pasien itu yang menjadi penghambat, saya kira saya mungkin juga tidak akan mengkonsumsi ini gitu ya. Tapi saya meyakini bahwa itu hanya sebagian kecil saja dari hambatan-hambatan bahwa kita tidak akan mengkonsumsi ini. Kita harus terus mengkonsumsi ini. Pasien akan lebih mendapatkan manfaat konsumsi subarasi maupun eksekusi sesuai dengan kebutuhannya gitu. Ya, mari kita bantu teman-teman yang mengalami masalah untuk itu atau paling tidak buat diri kita sendiri. Ya, mari kita jaga kesehatan kita. Itu penjelasan saya, Pak Angga. Oke, Dok. Semoga menjelaskan ya, teman-teman. Semoga membantu. Itu pertanyaan juga. Nah, sekarang next-nya juga kalau untuk tiroid itu suba ya, Dok? Atau bagus dua-duanya?
kalau tiroid sebaiknya sih subarasi, ya, itu untuk menjaga keseimbangan hormonal di sana, ya. Tapi dia kalau usukusi bukan untuk mengecilkan, saya kira itu bukan ke sana sih arahnya, Pak. Kalau untuk mengecilkan ya dioperasi aja, itu, ya. Oke. Nextnya kita cek kalau jari tangan sudah kedua satu kaki sangat dengar bahwa bantu jawab anak umur 3 tahun ngomong lambat bicara. Dok, kalau untuk anak umur 3 tahun lambat bicaranya dibandingkan anak-anak seumurannya, pertumbuhan tubuhnya normal tapi belum bisa bicara atau kosakata gitu. Kayak itu masuknya ke gangguan itu ya, apa? Tumbuh Kayak kembang ya. gangguan bicara gitu ya. Itu Ya, bisa nggak sih dok pakai subarasi dok? coba aja. Ya, banyak kok yang begitu ya. Ada pasien dengan apa namanya autis begitu ya. Jadi lebih banyak bergerak daripada bicara gitu. Setelah diberikan subarasi atau SOP itu malah membaik dia. Ya, tidak ada salahnya ya kita mencoba itu. Kan namanya juga usaha ya untuk perbaikan sel-sel di otak misalnya ada sesuatu yang mengganggu keseimbangan di dalam tubuhnya dia umur 3 tahun begitu. Ya, siapa tahu ada kemukjizatan di sana. Ya. Oke. Dok, artinya untuk takaran yang bagus untuk penderita GERD itu yang sangat parah, gimana ya? Karena saat konsumsi Utsu dan Suba, nyeri perutnya konsumsinya padahal cuma setengah-setengah usia 37 tahun. Mungkin takaran untuk GERD Ya, di orang usia 37 mungkin pertanyaannya, Dok. saya kira kalau yang membuat dia parah itu bukan oleh karena dosis dari ursukusi sama subarasinya yang dikonsumsi, Pak. Ya bukan berurusan sama di sana. Malah kalau saya sarankan dosisnya harus maksimal diberikan di sana. Itu ya. Tidak setengah suba setengah utsu itu kurang sekali kalau menurut saya karena yang dibutuhkan tersebut adalah peranan dari ursukusi dalam hal ini adalah memperbanyak mukusnya terbentuk kemudian dari subarasinya adalah perbaikan dari sphincternya itu katupnya itu jadi kalau hanya diberikan setengah-setengah enggak jadi jangan takut ya buat pas penderita GERD akan menjadi lebih berat akibat mengkonsumsi subarasi gitu misalnya. Jangan. Justru kita harus tingkatkan dosis dari subarasi maupun dari ursukusinya. Nah, yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya mencegah GERD itu, ya, supaya asam lambungnya nggak naik lagi dia ke dada kita gitu. Dengan cara yang seperti tadi itu upayanya. Ya, posisi tidur harusnya kepala lebih tinggi daripada perut. Itu ya kemudian jangan makan yang terlalu banyak ya jadi ubah pola makannya ya kecil tapi sering gitu jangan langsung besar gitu ya kalau bisa lagi kalau misalnya dalam kondisi gemuk ya nah ini yang menjadi masalah dalam kondisi gemuk kalau gemuk itu kan pasti lemak dengan otot yang ada di dalam di dalam perut itu kan pasti menekan lambung kita. Nah, mau tidak mau itu kan pasti akan menekan lambung, akibatnya asam lambung pasti akan ketarik ya ke atas gitu. Nah, ini yang jadi masalah. Tentu itu yang harus dijawab oleh yang bersangkutan gitu. Nah, obat-obatan yang diberikan oleh dokter itu juga harus rutin dikonsumsi. Jadi kombinasinya adalah seperti itu. Itu Pak Angga. Oke. Maksudnya apakah SOP atau UTSU itu bisa menyembuhkan? Tentu tidak. Kita bukan menyembuhkan sifatnya ya. Sifatnya tadi yang dari tadi udah dijelasin sama Dokter Buana juga udah sering banget kita semua ngomong juga sifatnya itu bukan nyembuhin karena kalau nyembuhin itu tugasnya apa ya? Tugasnya obat sih. Tapi obat itu juga sebenarnya nggak nyembuhin gimana banget kan karena
di saat kita sembuh dari satu gangguan dengan minum obat, muncul gangguan lainnya pasti. Jadi Ya. kita ini sifatnya ini membantu, kita ini membantu prosesnya aja. Jadi kebetulan emang juga banyak yang bertestimoni, banyak juga yang kasih kabar baik gitu kan, oh ternyata terbantu banget dengan produk ini yaitu. Tapi kita nggak pernah ngeklaim, oh iya Subarasi, Utsukushi, SOP 100 itu bisa menyembuhkan, itu nggak pernah, nggak ada. Saya tambahkan sedikit Pak Angga. Boleh dong. Obat terbaik buat tubuh kita adalah tubuh kita sendiri. Nah itu ya, obat yang terbaik buat tubuh kita adalah tubuh kita sendiri, Bapak Ibu. Nah tubuh kita ini kan hidup dari makan minuman, makanan dan minuman. Sedangkan ya ingredient ataukah kandungan nutrisi dari SOP Subarasi atau SOP atau Utsukushi ini kan memang dari makanan yang kita konsumsi kan. Nah, cuman masalahnya adalah tubuh kita itu ada kekurangan, ada ketidakmampuan untuk mengobati tubuh kita sendiri, makanya perlu bantuan dia. Nah, bantuan yang dimaksud itu adalah nutrisi-nutrisi yang memang memiliki kemampuan yang ditemukan oleh peneliti-peneliti, ya. Contoh ya kayak tadi itu, dari plasenta misalnya, ya, dari SOP gitu ya. Kemudian dari fukuidan, ya, ada glutathione, ada banyak sekali. Nah, produk-produk itulah yang membantu tubuh kita itu untuk menyehatkan tubuh kita gitu, ya. Ini kan bekerja di tingkat sel ya. Sel itu kan kita berbicara masalah sel itu akan luas sekali ininya. Ya, jadi benar tadi yang disampaikan sama Pak Angga bahwa obat itu juga bukan untuk menyembuhkan. Ya, obat itu untuk memperbaiki. Ya, tetapi kalau namanya obat kan tentu ada juga metabolismenya yang sedikit banyak juga memiliki efek samping di sana. Ada kontraindikasi yang terjadi dan sebagainya. Sedangkan kalau kita berbicara masalah nutrition yang dari natural ini kan sudah berbicara masalah natural gitu ya. Tidak ada dari zat-zat kimia yang dipakai gitu. Makanya dalam nutrisi begini tidak ada dosis yang tepat sebenarnya. Mau minum 1 saset, mau setengah saset, mau 10 saset juga silakan saja gitu. Ya, jadi ya sepanjang tubuh kita mampu untuk mengkonsumsinya gitu. Nah, sekali lagi obat yang terbaik buat tubuh kita adalah tubuh kita sendiri, Bapak Ibu. Ya, jadi dalam kondisi kita kekurangan, dalam kondisi kita sakit, memang kita harus butuh suplemen, butuh bantuan dari luar gitulah ceritanya gitu. Itu tambahannya Pak Angga. Oke, mantap penjelasannya. Itu semoga itu kayaknya udah sangat-sangat menjelaskan banget sih dari tadi. Saya juga menyimak sih, itu benar-benar harusnya membuka hati, pikiran, semuanya terbuka, jadi mengerti semuanya. Jadi itu penjelasan untuk yang dari tadi. Ada mungkin pertanyaan-pertanyaan yang apakah bisa menyembuhkan ataukah apa dan yang lain-lain, itu salah satu responsnya. Oke, nextnya kita crisis. Dok, kalau untuk kanker ovarium sementara lagi kemo, apakah bisa konsumsi Suba atau Utsu? Bisa banget. Cuman Bisa biasanya banget. ini ya dok ya, biasanya tuh kalau misalkan orang udah lagi dalam kondisi intens kayak begitu, kalau kita mau kasih produk itu biasanya justru yang permasalahannya bukan dari badan pasiennya, tapi dari dokternya nggak sih? Oh ya, Ya, ini mau betul. kasih apa nih, boleh? Iya kan dok, biasa gitu ya dok ya? Ya. Biasa apa nih? Ya. Itu Ya kadang. tugas kita memberikan penjelasannya Dokter Buana hari ini, kasih dengar itu penjelasannya. Ya, saya kira memang sejawat saya juga harus terbuka lah gitu ya. Kadang kan dokter-dokter sejawat saya kadang tidak belum apa-apa udah langsung antipati dengan yang namanya suplemen dan sebagainya tanpa ingin melihat ataukah membaca lebih dalam dari produk ini dihasilkan oleh siapa, dari perusahaan apa, dari hasilnya dari mana, kemudian
memiliki paten ataukah tidak gitu kan. Jadi seringkali karena pasien merasa ketakutan dengan dokter, sangat patuh dengan dokternya, sehingga upaya kita untuk membantu mereka juga jadinya terhambat kan gitu. Sangat sayangkan juga. Memang saya tidak membuat apa ya, bukan menjadi terapi satu-satunya begitu ya, tetapi kita membantu dari sisi yang lain. Ya contoh seperti banyak kan dari pasien yang mengatakan setelah saya konsumsi Subarasi pada saat saya mengalami kemoterapi, kondisi saya menjadi lebih baik dibandingkan saya tidak mengkonsumsi Subarasi, contoh begitu. Nah ini kan satu hal yang positif yang buat kita, ya apalagi pasien dengan kemoterapi, dengan cancer, ya ovarium begitu, tentu kondisi tubuhnya udah lemah, ya kemampuan makannya juga sudah tidak bagus, ya kenapa nggak kita bantu dengan nutrisi-nutrisi yang baik yang dari luar gitu. Ya, nah ini yang mungkin masih menjadi perdebatan di antara kami pun di antara dokter juga tidak serta merta percaya begitu saja gitu ya. Tapi ya that's okay, itu mereka dan saya sekarang ini ada di AFC gitu aja sih. Ya. Oke, jadi itu kalau dalam keadaan koma, bagaimana cara minumnya? Ada yang bilang disontek tapi nggak paham. Kalau komanya apa harus tahu dulu nggak sih dok komanya karena apa dan lain-lain gitu ya? Ya, memang Apa saya boleh kalau dikasih tahu? komanya apa dulu ya. Hmm. Ya, tapi begini, kalau koma yang berkepanjangan kan memang kalau untuk pemberian nutrisinya kan bisa dari cairan, ya cairan di dalam infus gitu kan. Tapi sekali lagi ya, Bapak Ibu jangan memberikan Subarasi maupun Usukus ini dalam cairan, jangan dimasukkan ke infusnya, bahaya. Ya, yang bisa diberikan kalau seandainya pasien tersebut diberikan atau kan dimasukkan selang ya, melalui hidungnya ya, masuk masuk ke lambung gitu. Nah, fungsi dari selangnya ini apakah berfungsi untuk pemberian makanan atau minuman, atau jangan-jangan itu memang pasien mengalami tidak diperbolehkan makan dan minum gitu misalnya. Tolong hati-hati juga. Kalau pasien tidak boleh makan minum dalam kondisi dipuasakan misalnya, jangan dipaksakan diberikan. Itu malah berbahaya. Tapi kalau misalnya komanya berkepanjangan dan pasien ini tidak jadi masalah, tidak ada masalah dalam pemberian makan minuman, walaupun melalui sonde istilahnya ya, itu boleh diberikan ya, masukkan Subarasi atau ursukusunya di dalam gelas dalam beberapa cc air begitu, setelah itu disedot pakai spuit disedot, dimasukkan ke sondenya, itu boleh ya, kan toh juga masuknya ke lambung. Tapi jangan sekali-sekali dimasukkan ke cairan infus, itu nggak boleh ya, jangan. Itu saya sangat wanti-wanti melakukan upaya seperti itu ya. Oke, ini komanya karena kanker dan post COVID katanya dok. Oh, ya berarti kan tidak ada masalah dalam pencernaannya. Itu boleh pakai sonde ya, di selang yang masuk ke hidung ke lambung itu. Oke. Oke, kalau gitu ini juga sudah 5:30 juga, jadi uh, ya, thank you buat teman-teman yang sudah hadir menghadiri acara ini. Tadi ada 100 orang saya lihat. Thank you juga buat Dokter Buana dok, di pembuka Sama-sama. Ramadan tahun ini kita ada seminar kesehatan bertepatan sekali. Jadi thank you buat waktunya dan buat sharingnya, dan itu aja teman-teman. Saya mau ini lagi, jadi kita juga ada promo baru, saya mau promosi dikit, ada promo baru. Jadi kemarin itu kan yang Turki, yang Labuan Bajo dan lain-lain, ini Turki kita udah mau lagi berangkatin bareng beberapa batch sih, jadi gilir ya, bergiliran berangkatnya, karena walaupun udah dibuka, tapi kayaknya masih ada efek-efek pandemi sedikit kan, belum buka bebas banget, jadi masih ganti-gantian batch-nya. Dan ini juga kita ada promo baru lagi, kita ada ke West Europe. Kalau dulu East Europe, kalau ini West Europe. Ini tentunya lebih menarik banget karena kita di sini kita bisa ada ke Menara Eiffel, ada ke Colosseum di Rome, ada ke Menara Pisa,
terus ada banyak deh pokoknya Perancis, Swiss juga kita ada perginya juga, kita ada rutenya juga dan lain-lain. Terus ada satu pilihan lagi, kalau untuk setengahnya dari Achieve yang sebelumnya, setengahnya itu kita ada pergi ke kita dari sini ke Malaysia, terus kita ke Thailand, kita ke Phuket, tapi naik cruise kayak zaman dulu tuh kita naik cruise yang pas grand launching 3 tahun lalu ya kalau nggak salah. Nah itu kita kayak begitu, tapi ini naik cruise-nya cruise yang lebih besar pastinya. Oke, kalau gitu. Uh, Ya, Thank you sekali lagi Dokter Buana dan thank you buat ya, teman-teman. sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu atas bisa sharingnya pada sore hari ini. Terima kasih Pak Angga Thank you kesempatannya. dong. Ya, Oke semuanya selamat sore, sehat selalu selamat sore. semuanya. Ya, izin live ya. Siap dok.